Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang saya kasihi. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan dari Bapak Ibu Guru hebat yang telah menyediakan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di SDK Rutek 4. Pada tempat pertama, saya mau menyampaikan dan yang saya hormati kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya kasihi Bapak Ibu Guru hebat semuanya. Terima kasih karena hari ini, pada siang hari ini, kita boleh berkumpul di sini untuk bersama-sama mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di SDK Rutek 4. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan praktik baik dari calon guru penggerak, yaitu saya sendiri dari SDK Rutek 4 Kabupaten Manggarai Angkatan 9. Pada kegiatan pada hari ini, agenda yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua sambutan dari yang mewakili kepala sekolah, kemudian yang ketiga pemaparan materi, dan yang keempat penutup dan sharing bersama. Untuk waktu selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah. Selamat pagi untuk kita semua. Bapak Ibu Guru SDK Rutek 4 yang saya kasih, Ibu Feli sebagai calon guru penggerak yang saya kasih. Pertama-tama kita patut panjatkan puji syukur karya Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan bimbingannya kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti sosialisasi diseminasi budaya positif di SDK Rutek 4. Kegiatan ini sebenarnya kegiatan yang menarik untuk kita cermati, untuk kita pahami. Karena selama ini memang budaya positif di SDK Rutek 4 ini sudah diterapkan melalui beberapa kegiatan. Yang pertama kegiatan perbiasaan, kemudian kegiatan PPK dan literasi. Namun dalam pelaksanaannya belum maksimal. Sehingga harapan saya, semoga dengan mengikuti sosialisasi diseminasi hari ini, kita dapat meningkatkan budaya positif di SDK Rutek 4. Dan juga saya harapkan semoga kegiatan diseminasi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan nanti akan berguna bagi kita semua dalam menerapkan budaya positif di SDK Rutek 4 ini. Teman-teman sekalian, semoga dengan diseminasi ini kelak kita menjadi guru yang baik dalam menerapkan praktik, khusus dalam memperkuat budaya positif di SDK Rutek 4 ini. Namun penerapan budaya positif di sebuah lembaga seharusnya sinkron dengan visi misi yang disusun di sekolah. Jadi tidak bisa lari jauh dari visi misi, karena itu adalah target pencapaian suatu lembaga dalam program jangka menengah, jangka panjang sebuah lembaga.
Oleh sebab itu saya mohon khusus kepada Ibu Feli sebagai calon guru penggerak di SD Kabupaten 4 bisa merevisi kembali visi misi yang ada di SD Kabupaten 4 untuk sesuai dengan budaya positif SD Kabupaten 4 yang diimplementasikan dalam kegiatan program guru penggerak, sehingga nanti tidak berbeda antara visi misi dengan penerapan budaya positif di SD Kabupaten 4 ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya minta kepada kita semua, kalau nanti budaya positif di SD Kabupaten 4 ini menjadi program utama, maka suka tidak suka harus kita terapkan di dalam kegiatan keseharian kita, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan selanjutnya saya harapkan semoga dengan mengikuti diseminasi budaya positif SD Kabupaten 4 ini menjadi pengetahuan baru bagi kita dari hal yang mungkin selama ini kita tidak tahu, menjadi tahu di mana bisa membentuk sikap yang baik bagi siswa-siswi di SD Kabupaten 4. Dan akhirnya saya harapkan mari kita semua mengikuti sosialisasi diseminasi ini dengan sungguh-sungguh dan akhirnya bisa berguna bagi pendidikan karakter anak kita ke depannya. Dan selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Feli. Terima kasih atas sambutan yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah. Kegiatan selanjutnya kita masuk kepada materi diseminasi budaya positif kita pada hari ini. Kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini akan disampaikan oleh saya sendiri dari calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Manggarai. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori, motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang terakhir, tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Mari kita lihat bersama. Di layar sudah ada gambar seorang sosok yang tidak asing. Ada yang tahu siapakah beliau yang ada di gambar ini? Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, betul sekali. Ini adalah gambar Bapak Ki Hajar Dewantara. Pandangan Bapak Ki Hajar Dewantara mengenai padi, dia diibaratkan olehnya itu seperti anak atau murid dalam melaksanakan pendidikan. Kemudian ibarat petani adalah sebagai guru yang menyebarkan benih atau bibit padi. Tidak bisa memaksakan tanaman padi itu menjadi tanaman lainnya. Hal tersebut juga dimaksudkan kepada anak-anak yang sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing. Tidak bisa dipaksa untuk menjadi apa yang diinginkan oleh guru atau orang tua untuk tujuan tertentu. Seorang guru diibaratkan sebagai petani yang merawat tumbuhnya padi, mengupayakan padi tumbuh dengan subur, menyiram dan memberinya pupuk, merawat padi agar terhindar dari gangguan hama maupun rumput liar lainnya. Begitu pula seorang guru
dia mengupayakan untuk terciptanya lingkungan yang berpihak pada murid, yang mampu mendukung keberhasilan murid dalam pembelajaran yang diperolehnya di sekolah. Sekarang mari kita lihat perubahan paradigma. Yang pertama, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian, lazimnya disiplin dikatakan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Tentang perubahan paradigma, saya meminta Bapak Ibu guru coba ulurkan tangannya ke depan. Relax, jadi baik. Sekarang coba Bapak Ibu bayangkan, di dalam tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga. Sangat berharga bagi diri Bapak Ibu guru. Sekarang coba Bapak Ibu kepalkan tangannya, menggenggam sesuatu yang sangat berharga itu tadi yang ada dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Tiba-tiba ada seseorang yang datang untuk meminta membuka apa yang ada di dalam tangan Bapak Ibu. Sesuatu yang berharga. Dia datang dengan berbagai cara. Entah dia memelas, kemudian mungkin sampai dia sogok dengan uang, kemudian untuk meminta apa yang berharga dalam diri Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan membuka atau memberi kepada orang yang memintanya atau tidak? Yang Bapak Ibu genggam itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ada? Coba tunjukin. Kalau saya sebelum memberi sesuatu yang berharga, saya tidak kasih. Terima kasih, luar biasa. Dari Ibu ini dia tidak akan membuka. Baik, berikut mungkin ada lagi. Baik, terima kasih. Kalau dari saya akan membuka, dan apabila misalnya dia membutuhkan apa yang dari saya itu dan berguna bagi dia, saya akan kasih. Baik, terima kasih dari Pak Robi. Akan membuka jika hal itu dapat bermanfaat atau berguna buat orang lain. Mungkin ada lagi? Baik, saya membuka tangan. Kalau membuka tangan berarti bisa berbagi dengan yang lain. Setelah itu apa yang ada di dalam tangan tadi itu tidak akan diberikan kepada orang lain. Ya, dari Bapak Mon sendiri tidak akan membuka. Membuka tetapi tidak memberi. Oke. Menurut saya ibaratkan yang saya genggam adalah talenta dan potensi yang saya miliki. Ketika talenta dan potensi yang saya miliki saya tidak bagikan kepada orang lain, maka sia-sialah potensi yang saya miliki karena tidak bisa dibagikan kepada orang lain. Baik, terima kasih. Kalau dari Bapak Mori sendiri tadi, jika itu adalah talenta, maka talenta itu akan diberikan kepada orang lain, karena kalau disimpan sendiri tidak ada manfaatnya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ini yang paling penting, bahwa ketika kita mau membuka atau menutupnya, itu tergantung ya, terserah. Nah, pertanyaan yang paling penting adalah siapakah yang mengontrol? Mengontrol untuk membuka atau menutup tangan itu? Ya? Betul, diri sendiri. Yang pasti yang mengontrol atau memegang kendali
atas apa yang ingin kita lakukan itu adalah diri sendiri. Nah, disitulah yang kita harapkan. Anak-anak kita juga bisa mengontrol diri sendiri tanpa harus selalu diperintah atau disuruh. Tetapi kita harap anak-anak mereka bisa mengontrol diri mereka sendiri. Baik. Lalu kita lanjut. Dr. William Glasser dalam kontrol teori dinamakan choice theory, dia meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ini ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Nah, bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ya, kita lihat yang pertama pada tabel stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama, tetapi secara teori kontrol realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang itu melihat hal yang sama, tetapi secara teori kontrol setiap orang dia memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, stimulus respon yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi secara teori kontrol, bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang diri. Makna kata disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, dia mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima tahun 2013. Berikut, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau memotivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita harap supaya motivasi itu tidak datang dari luar, tapi datangnya dari dalam diri kita sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, atau bukan motivasi yang datang dari luar, tapi motivasi yang datang dari dalam diri anak-anak kita. Nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin kita capai pada setiap individu.
Nah, dari nilai-nilai kebajikan ini diharapkan nanti akan sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila yang sedang gencar-gencarnya dalam penerapan kurikulum merdeka, di mana dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Latar belakang budaya positif. Suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tapi suatu kebutuhan. Budaya positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid yang tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tetapi juga dari lingkungan yang ada di sekitar. Nah, apakah makna budaya positif? Lalu, apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Nah, selama ini mungkin kita sudah terapkan, tapi kita tidak sadar kalau itu adalah budaya positif yang kita terapkan di sekolah. Baik, budaya positif sekolah. Nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Itulah yang kita harapkan nanti dari penerapan budaya positif di sekolah. Kemudian kita lihat filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan bahwa pendidikan itu bukan tabula rasa atau kertas kosong. Semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Kemudian budi pekerti, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa guru itu ibarat petani dan anak diibaratkan seperti biji jagung. Kemudian anak itu sudah memiliki bakat dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian diharapkan pembelajaran yang ada di sekolah, pendidikan yang ada di sekolah itu selalu berpihak pada murid. Kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang 5 posisi kontrol. Dian Kosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam kontrol. 5 posisi kontrol itu, yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat monitor atau pemantau, dan yang kelima manajer. Dan kita sebagai guru juga diharapkan memiliki 5 posisi kontrol ini. Nah, tapi dari 5 posisi kontrol ini diharapkan kita tidak mengambil posisi kontrol yang paling dominan, tapi secara sadar atau tidak kita sudah sering melakukan 5 posisi kontrol ini dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama ketika mendidik anak-anak murid kita. Saya mau tanya dulu, kira-kira Bapak Ibu guru dari kelima posisi kontrol itu, kira-kira mana yang sudah sering dijalankan? Penghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Betul. Semua. Oke, semua ada ya, ada. Tetapi diharapkan posisi kontrol yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat jangan sampai sering kita lakukan. Bila perlu kita hilangkan. Dan yang paling bagus dari kelima posisi kontrol ini sebenarnya adalah sebagai manajer. Tapi untuk mencapai posisi manajer memang sangat sulit. Tetapi kalau kita coba mungkin bisa.
Tapi untuk sekarang mungkin sulit, tapi 4-5 tahun ke depan itulah yang kita harapkan, bahwa posisi kontrol seorang guru itu ada di posisi kelima. Mari kita lihat sama-sama pembahasan tentang 5 posisi kontrol itu. Yang pertama, sebagai penghukum. Seorang guru atau seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Posisi penghukum ini, dia itu contohnya itu seperti ketika anak itu datang terlambat, kita selalu menghukum dia, misalnya lari keliling lapangan, kemudian atau menghukum dia supaya tidak masuk ke kelas. Sebenarnya posisi itu tidak nyaman bagi peserta didik kita. Mungkin buat kita itu cara untuk mendisiplinkan mereka, tetapi sebenarnya itu adalah hal yang tidak baik. Menghukum anak-anak sebagai efek jerah itu sebenarnya tidak pantas. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kemudian membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Posisi kontrol membuat orang merasa bersalah itu misalnya seperti ini. Ketika anak datang terlambat, kita tidak menghukum dia, kemudian kita tidak marah-marah, tetapi kita selalu mengatakan seperti ini. Misalnya, ayo kau terlambat terus, tiap hari kau saja yang terlambat. Orang tua berpikir sebentar, kau datang itu di sekolah belajar, padahal sampai di sekolah karena kau terlambat, ibu tidak mengizinkan kau masuk kelas, akhirnya kau harus bermain di luar. Kemudian, apakah kau tidak pernah berpikir bagaimana perasaan orang tuamu? Atau kau tidak kasihan kah kalau ibu harus tegur kau terus? Di dalam diri anak pasti dia akan mengkritik dirinya. Dia bilang, pasti dia akan merasa bahwa dia ini membuat orang itu merasa sedih, kecewa karena tingkah lakunya. Dan ternyata posisi ini juga tidak baik sebenarnya untuk anak-anak ini. Kemudian teman, kadang kita juga bisa seperti teman buat anak-anak kita ya. Baik, pada posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Positifnya, anak akan merasa nyaman ketika guru menganggap dia sebagai teman. Tetapi sisi negatifnya, jika anak itu merasa nyaman dengan gurunya, guru tertentu, ketika dia berhadapan dengan guru lain, pasti dia akan membandingkan. Guru ini baik, guru ini tidak baik. Itu sisi negatifnya ketika seorang guru dia memposisikan dirinya sebagai teman bagi anak murid. Kemudian monitor atau pemantau. Monitor berarti dia mengawasi. Dia selalu mengawasi anak didiknya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab penuh atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Kemudian dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Dan sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Yang terakhir, posisi kontrol yang kelima itu sebagai manajer. Posisi mentor, di mana seorang guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila kita perlukan.
baik posisi teman ataupun posisi pemantau. Nah, dari 5 posisi kontrol inilah yang sebenarnya diharapkan, bahwa ketika kita menghadapi persoalan atau masalah pada anak didik kita, diusahakan untuk kita tidak langsung menghukum dia, tetapi kita memposisikan diri sebagai manajer di sini, yaitu bahwa kita mencari tahu apa sih penyebab masalah itu terjadi. Kemudian kita harus tanya, kira-kira perbuatannya itu baik atau tidak. Kemudian kita akan mencari solusinya sama-sama. Jadi kita tidak menghukum dia, tapi kita mencoba untuk kita mencari solusi atas persoalan atau atas masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Kemudian, dan yang terakhir nanti dalam posisi manajer ini akan kita tanyakan keyakinan kelas, tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat atau disepakati di dalam kelas. Berikut kita masuk pada segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen tahun 2024. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan bukan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ini adalah segitiga restitusi. Dalam menghadapi persoalan atau masalah yang terjadi pada anak-anak kita, baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah, diharapkan guru mengatasi persoalan atau masalah pada muridnya dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Inilah yang diharapkan. Jadi kita tidak langsung memberi tindakan kepada anak-anak, tetapi diusahakan kita mengatasi persoalan atau masalah itu menggunakan segitiga restitusi ini. Kemudian teori motivasi. Dian Gosen dalam bukunya tentang restructuring school disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berikut tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, dia bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi diharapkan untuk kedepannya, mudah-mudahan ketika hukuman psikis ataupun fisik itu tidak terjadi, agar terciptanya suasana positif di sekolah, baik dalam kelas maupun di lingkungan tempat anak-anak berada. Kemudian pada konsekuensinya, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Nah, sikap guru di sini senantiasa memonitor murid.
Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk mengatasi persoalan kita menggunakan segitiga restitusi, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Itu penekanannya. Baik, yang berikut tentang pembentukan keyakinan sekolah dan kelas. Saya rasa mungkin Bapak Ibu guru sudah melakukan ini selama ini tentang keyakinan kelas. Mudah-mudahan jika nanti keyakinan kelas kita sudah buat, diharapkan nanti kita dapat membuat keyakinan sekolah. Baik, keyakinan kelas itu dia bersifat abstrak daripada peraturan. Jadi keyakinan itu dia bukan peraturan, tapi keyakinan kelas yang dibuat dan disepakati baik oleh murid maupun para guru. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Dia kalimat-kalimat yang digunakan dalam keyakinan kelas juga itu dia menggunakan kalimat-kalimat positif atau bukan kalimat negasi seperti peraturan. Dia lebih kepada kalimat-kalimat yang positif. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Berikut keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu tentang pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi itu saja materi diseminasi kita pada hari ini. Semoga kegiatan diseminasi pada hari ini dapat bermanfaat. Waktu selanjutnya mungkin ada yang belum dipahami atau mau ditanyakan, ataupun juga mungkin ada refleksi dari kegiatan kita pada hari ini. Waktu selanjutnya saya persilakan dan saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Oh iya, sambil dulu. Itu dari saya, mungkin ada dari Bapak. Baik, terima kasih. Teori belajar ini kembali seperti teori belajar lama. Mengapa sampai ada profil pelajar Pancasila? Menurut hemat saya, karena antara teori belajar dengan praktek anak yang nilai tinggi tidak sinkron dengan perilaku, sehingga sepertinya ada tolak belakang ya, ada tolak belakang antara teori dengan kenyataan yang ada. Maka kembali kepada profil pelajar Pancasila. Memang khusus anak itu menurut ahli itu adalah kertas putih yang masih belum kotor. Dia menjadi baik nanti pertama tergantung dari lingkungan, cara lingkungan membentuk beliau anak itu dan juga dari anak itu sendiri. Menarik sekali tadi ada kata restitusi. Ya, restitusi ini sebenarnya ya sepertinya mengambil dari istilah hukum ya. Restitusi sebenarnya itu ganti rugi terhadap sebuah perbuatan. Ada restitusi terhadap terpidana, ada restitusi pajak. Tapi restitusi yang dimaksudkan di sini adalah untuk pembentukan watak anak. Ya, pembentukan watak anak. Jadi
memang jujur kita sudah jalankan, hanya istilah dan teori itu yang belum kita tahu. Ya, misalnya pembentukan watak anak, pertama sekali mereka datang ke sekolah, siapa saja mereka ketemu di sekolah atau di depan gerbang ini, mereka harus bukan wajib ya, pendidikan biasa untuk mereka memberi salam, lalu masuk kelas juga seperti itu, saling memberi salam kepada teman dan juga kepada guru. Yang saya lihat, yang mungkin ini di Jawa atau di sekolah lain, biasanya kalau guru itu hadir lebih cepat, maka guru biasanya berbaris di depan halaman sekolah. Bukan hampir ya, semua siswa wajib untuk memberi salam kepada guru. Ini yang pertama. Yang kedua, guru kelas juga demikian. Dia ada di depan kelas, setelah siswa berbaris masuk kelas memberi salam. Ada teknis barangkali supaya sebelum masuk kelas anak mengucapkan perkalian atau bacaan yang dia hafal. Itu kan pendidikan kebiasaan. Atau mungkin kebiasaan itu membersihkan toilet, membersihkan kelas dan sebagainya. Memang ini sudah kita jalankan. Hanya kadang kita ini istilah teori belajar ini yang kita lupa, sehingga kurang kita tingkatkan. Mari sekarang untuk ke profil peraturan Pancasila ini kita secara lembaga, dari lembaga nanti pembentukan lebih baik itu nanti di kelas. Jadi syukur bahwa Ibu sebagai calon guru penggerak di sini memberikan nuansa baru kepada kami yang sudah senior maupun teman-teman yang masih muda untuk mengikuti kegiatan. Kalau saya jujur saja, andai kata umur kami diberi kesempatan menjadi guru penggerak, mungkin kami malu. Bukan malu, kalau aturan kita pasti ikut. Makanya pada teman-teman yang lain, kalau ada daftar guru penggerak, calon guru penggerak, ikut. Setiap program itu pasti ada nilai tambah. Tidak mungkin dalam buat program tanpa ada penelitian. Ya. Jadi teman-teman, supaya pada mengikuti Ibu Feli ini untuk daftar menjadi calon guru penggerak. Nanti implementasi daripada itu akan kita bawa dalam kelas, sehingga tujuan sama kita ini membentuk siswa yang berkarakter, mandiri dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun terhadap negara. Barangkali itu saja beberapa hal yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Mon atas partisipasi dalam menggerakkan saya dan teman-teman juga untuk mengikuti kegiatan ini. Mungkin ada lagi dari teman-teman? Ibu, Terima kasih untuk Ibu Feli yang sudah memberikan materi tadi. Itu sangat bagus sekali bagi kami semua guru dan sekolah yang perubahan. Mungkin di sini watak perilaku siswa pertama kali terbentuk dari lingkungan keluarga. Jadi untuk ubah juga butuh waktu yang lama proses, ya seperti Bapak Feli bilang tadi. Terus dari Bapak Mon juga kami yang muda-muda untuk mengikuti calon guru ya. Semoga kedepannya kami bisa mengikuti dari Ibu Feli. Di sini tentang profil pelajar Pancasila yang seperti ini mungkin bersama dengan saat kami SD, kita SD ada pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP. Jadi di sini kita dibentuk nanti ada kita semua sudah seperti menghormati orang tua, kita tahu kita menghormati agama lain juga, atau kita tahu cara mendisiplinkan diri dan seperti itu. Terus dari PMP dan profil Pancasila ini kan bersama. Jadi di sini ada untuk perubahan sikap dan perilaku siswa yang kita didik baik dalam lingkungan sekolah, dan mungkin kita juga perlu kerjasama juga dengan orang tua karena watak dan perilaku siswa juga kan berbeda-beda. Mungkin juga kita lingkungan keluarga yang berbeda juga, ada yang berkumpul, ada yang harmonis, atau yang berbeda, ada juga kerja keras dari kita seorang guru. Terima kasih. ya terima kasih luar biasa sekali Kakak. Betul sekali bahwa kalau untuk pendidikan perilaku memang yang paling dasar
adalah dari keluarga, lingkungan keluarga. Itu yang paling dasar. Baru kita di sekolah tinggal melanjutkan pendidikan yang ada di rumah dan disatukan dengan di sekolah. Itu memang betul kembali kepada keluarga dan kembali kepada anak-anak itu sendiri. Terima kasih kakak. Mungkin ada lagi? Ya, jika tidak ada, maka kegiatan diseminasi pada hari ini cukup sekian. Dan dari tempat ini saya mau menyampaikan ucapan limpah terima kasih kepada yang mewakili Bapak Wakil Kepala Sekolah dan yang saya cintai, saya kasihi teman-teman Bapak Ibu guru semuanya atas waktu, atas kesempatan dan dukungan yang sangat luar biasa dalam kegiatan diseminasi pada hari ini. Dan saya minta maaf karena telah menyita atau mengganggu waktu Bapak Ibu. Mungkin ada hal yang sangat penting tadi, tetapi demi mendukung dan untuk berpartisipasi untuk mendukung kegiatan saya sebagai calon guru penggerak sehingga menyediakan waktu tadi pada hari ini. Dari lubuk hati yang paling dalam saya ucapkan limpah terima kasih. Selamat siang. Iya, anak-anak, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang akan dibuat dan disepakati bersama-sama. Jadi, ketika kita sudah membuat kesepakatan kelas itu nanti, mau tidak mau, kita semua warga di kelas 6C ini wajib untuk mengikuti apa yang sudah ada di kesepakatan yang telah kita buat. Baik, sebelum anak-anak kita membuat kesepakatan kelas, Ibu akan membagi picture ini. Nanti anak-anak, masing-masing anak-anak membuat apa sih yang kamu mau. Kamu akan menulis kita buat seperti aturan dulu ya. Dari aturan itu nanti baru kita buat kesepakatan ke kelas. Masing-masing anak menulis satu aturan. Dari aturan itu nanti baru kita rubah ke kesepakatan kelas. Oke, bisa? Ibu akan bagi ini. Silakan anak-anak menulis satu aturan, satu anak, ya. Jangan sampai salah menulis. Di sini ada bagian lemnya sebentar ya. Silakan tulis. Masing-masing anak silakan menulis sebentar. Hati-hati ada lem. Ya, yang sudah sebentar silakan tempelkan di depan. Oke, silakan. Ya, sudah. Oke, sahabat Tania. Silakan tulis. Nanti kita bacakan sama-sama. Aturannya terserah kalian mau menulis apa. Silakan. Oke, yang sudah? Oh, belum dapat. Oh, sorry. Oke,
Misalnya tempatannya. Permisi. Silakan semua. Kita langsung jalan. Ada lagi? Ada lagi? Bilang? Tidak? Baik. Sudah ya? Sudah semua? Oh, ada yang belum? Silakan. Yang sudah silakan duduk. Hati-hati. Oke. Mari sekarang kita lihat bersama-sama. Ini aturannya, masih aturan ini ya. Aturan yang anak-anak sudah tulis. Sekarang Ibu akan membacakan aturan yang sudah anak-anak buat. Nah, dari aturan ini sebentar, kita akan berubah dia menjadi sebuah kesepakatan. Tetapi untuk membuat kesepakatan, karena ini dibuat oleh anak-anak dan disepakati bersama-sama, jadi kita akan menggunakan kalimat yang positif. Ya, kita akan membuatnya menjadi kalimat yang positif. Nanti kita tidak akan memakai lagi kata jangan, tetapi kita akan merubah dari kata jangan itu menjadi kalimat yang positif. Sekarang Ibu baca satu persatu ya. Yang pertama, ini aturannya. Ini aturannya. Di sini kita akan buat kesepakatannya. Kesepakatan kelas. Oke. Sekarang yang pertama Ibu baca. Yang tidak piket akan didenda. Wow, yang tidak piket akan didenda. Itu siapa punya tadi? Oke, Dika. Yang tidak piket akan didenda. Kalau kita buat dalam kata positif, kalimat positif, dia menjadi apa? Oh, kita baca semua saja dulu ya. Tidak mencoret dinding. Tidak piket akan didenda. Kemudian yang kedua, tidak mencoret dinding. Baik, berikut menghormati sesama walau berbeda agama. Oke, bagus. Kemudian tidak boleh menyuntik. Mantap. Menjaga kebersihan kelas. Tidak membuli teman. Setuju. Tidak boleh bermain di dalam kelas. Tidak mencoret tembok. Tidak boleh ribut di dalam kelas. Oke. Tidak membuli teman. Sama ya. Ini ada double. Bagus. Mana tadi? Tidak membuli. Oke, ini sama. Kemudian harus piket yang petugas piket atau denda. Denda 5.000. Oke, dia sama dengan ini. Kemudian menyiram bunga. Oke. Menyiram tanaman. Ini sama ya. Kemudian saya tidak memukul teman. Oke, sama dengan membuli dia ya. Ini juga tidak berbuli dan tidak nakal di kelas. Ini sama. Oke. Kemudian mau membersihkan lingkungan kelas. Berarti dia sama dengan menjalankan piket. Oke. Kemudian ini tadi tidak boleh membuli. Oke, sama. Tidak boleh bermain di dalam kelas. Tidak boleh bermain pada saat pelajaran. Oke. Tidak boleh menyontek saat ujian berlangsung. Ini sama dengan ini, tidak boleh menyontek. Kemudian tidak boleh nakal dan ribut. Ini sama dengan ini. Tidak boleh ribut di dalam kelas. Oke.
menghargai sesama. Oke, ini sudah di nilainya nanti ya, nilainya. Kemudian aturan, jangan pajak ke teman, jangan buat ribut di dalam kelas. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu anak-anak. Baik. Sekarang tadi ibu sudah bacakan satu persatu dan anak-anak sudah dengar semua ya. Kita lihat dari yang pertama. Harus piket yang bertugas, piket atau denda 5.000. Yang tidak piket akan didenda. Kemudian membersihkan lingkungan kelas. Nah, ini sama dengan ini, tidak mencoret dinding. Kalau kita buat dalam kesepakatan kelas, dia masuk di dalam apa? Karena di sini tadi tidak boleh. Nah, kalau sekarang kita merubah dari menjadi kata positif dia, kalimat positif. Apa kira-kira? Apa? Ada yang ini? Kalau kita merubahnya menjadi kalimat positif, kan di sini tadi kan ibu bilang kita hilangkan kata tidak bolehnya. Nah, sekarang kita membuatnya menjadi kalimat yang positif. Oke, Tania silakan. Kata jangannya tadi tidak boleh dipakai sudah. Kita harus merubah dia menjadi kalimat positif. Gisel? Harus juga dia kita, kalau itu kan harus ya, harus. Ibu beri contoh, misalnya ya, harus piket yang petugas atau yang tidak piket akan didenda. Tidak mencoret dinding, itu masuk dalam apa itu? Membersihkan harus satu kalimat. Jangan membersihkan. Merapikan kelas. Coba ya. Bersihkan kelas. Bersihkan. Iya, itu termasuk apa? Oke. Wajib melaksanakan piket. Oke, melaksanakan piket. Itu kesepakatan yang pertama. Oke, siapa yang wajib melaksanakan piket itu? Seluruh warga kelas 6 D. Oke, itu kesepakatan yang pertama. Setuju? Siap ya, jalankan ya. Oke. 2. Sekarang tidak boleh menyontek saat ujian. Tidak boleh menyontek. Kemudian menyiram bunga tadi sama dengan ini ya. Wajib melaksanakan piket. Menyiram tanaman ini sama. Oke, kita lihat yang kedua dulu. Tidak boleh menyontek. Kira-kira kalau kita menjadikan dia kesepakatan kelas, kemudian dia menjadi kalimat positif, kira-kira apa? Tidak boleh menyontek. Jangan menyontek. Ya, sama saja itu masih kata ini. Oke, Tania? Pada saat ujian tidak boleh sama kan ada kata tidaknya. Nah, coba dilarang menyontek pada saat ujian. Oke. Dilarang menyontek pada saat ujian. Oke, itu ya. Baik. Berikut. Itu yang kedua, kesepakatan kelas yang kedua. Kesepakatan kelas yang ketiga. Menyiram tanaman, menyiram bunga. Nah, apa kira-kira kesepakatannya? Harus membersihkan air. Menyiram bunga. Coba. Menyiram bunga pada pagi hari. Menyiram bunga pada pagi hari. Merapikan bunga. Menyiram bunga. Merawat tanaman. Kesepakatan kelas. Merawat tanaman dan mencintai lingkungan. Oke. Mencintai lingkungan. Oke. Merawat tanaman.
tidak boleh nakal dan ribut, tidak boleh ribut di kelas. Kemudian jangan bajak ke teman, jangan buat ribut di dalam kelas. Kira-kira apa itu kesepakatannya? Dilarang bermain di dalam kelas. Dilarang bermain di dalam kelas. Iya, kesepakatannya bagaimana? Berarti Tidak boleh bermain. tidak boleh. Itu berarti masih belum menjadi kata positif. Ya, kesepakatannya apa? Oke, baik, luar biasa. Menjaga ketertiban di dalam menjaga ketertiban di dalam kelas. Oke, yang kelima. Ini banyak ini. Tidak membuli teman, sama tidak boleh berbuli dan tidak nakal di kelas. Saya tidak akan memukul teman, tidak boleh membuli teman. Sekarang kita merubah menjadi kalimat positif. Apa itu? Dilarang membuli teman. Oke ya, betul ya? Sepakat ya? Ibu tidak boleh dengar ada anak-anak kelas 6C yang membuli teman. Berarti dilarang. Kalau dilarang itu berarti kita harus apa? Kalau dilarang berarti kita harus apa? Stop membuli. Stop membuli. Boleh. Stop membuli. Stop membuli. Atau jauhkan dari perundungan. Itu bisa. Keenam, tidak boleh bermain di dalam kelas. Oke, sudah ya, menjaga ketertiban. Tidak boleh bermain pada saat pelajaran, menjaga ketertiban. Tidak mencoret tembok. Oke, tidak mencoret tembok. Apa kira-kira? Dilarang ini. Dilarang stop coret tembok. Mencoret tembok. Stop coret tembok. Coret tembok. Dilarang mencoret dinding. Dilarang mencoret tembok. Dilarang mencoret tembok. Berarti apa kira-kira kesepakatannya ya? Menjaga tembok. Ya, Menjaga tembok. Menjaga tembok tetap bersih. mencintai atau menjaga lingkungan sekolah atau kelas. Menjaga lingkungan sekolah. Nanti kesepakatan ini kita akan buat tulis di kertas manila. Dan nanti kalau sudah ditulis di kertas manila kita akan tempel di kelas. Dan masing-masing anak harus selalu ingat, kami tidak akan melakukan hal ini lagi karena kami sudah melakukan kesepakatan di dalam kelas. Tadi ibu tadi yang buat toh, tapi siapa? Anak-anak. Jadi yang harus mentaatinya siapa? Oke, yang ketujuh, saling menghormati dan menghargai. Oke, tidak boleh berbahasa Manggarai. Berarti kesepakatannya bagaimana? Tidak boleh berbahasa. Iya, itu dia yang benar. Ya, coba dikat. Wajib Yang baik dan benar. menggunakan, betul. Wajib menggunakan Yang baik dan benar. bahasa Indonesia. Wajib menggunakan bahasa Indonesia yang Baik dan benar. dan benar. Oke, pintar sekali. Jadi kesepakatan kita ada berapa?
sama-sama. Wajib melaksanakan piket. Sama-sama. Wajib melaksanakan piket. Siap? Siap. Oke. Diego, baca yang kedua. Dilarang menyontek pada saat ujian. Dilarang Menyontek pada saat ujian. Oke, dilarang menyontek pada saat ujian. Itu nilainya apa? Nilai apanya? Nilai apa yang dapat kita ambil? Dari Nilai sikap. ya kejujuran. Betul. Kejujuran. Nilai kejujuran. Oke, dilarang menyontek pada saat ujian itu nilainya kejujuran. Oke, dari menjaga